Video ini adalah video yang gue berharap ada ketika gue baru mulai masuk ke dunia kripto. Nah, di video ini gue akan jelasin kesalahan-kesalahan apa aja dan tips-tips apa aja yang menurut gue kalau lu baru mulai, lu harus nonton video ini. Oke? So, jadi pertama adalah bagian research. Jadi kalau gue mau research, cari tahu tentang satu koin, biasanya gue pakai Coin Market Cap atau situs-situs yang lain, website-website lain. Nah, problemnya adalah walaupun website ini memang terpercaya dan memang banyak yang pakai, data-data di sini juga belum tentu semuanya akurat. Contohnya, kalau kita lihat untuk token ini, Smooth Love Potion, di website CoinMarketCap, total supply-nya sekitar 3 miliar. Tetapi kalau kita masuk ke Explorer-nya token tersebut, di sini Ronin namanya, Ronin Explorer, total supply-nya 20 miliar. Buat kamu yang mau invest ke satu token, kalau kamu melihat ada dua sumber yang terpercaya, tetapi beda data, kamu pilihnya gimana? Nah, itu salah satu yang akan gue jelasin bagaimana cara research yang benar di video berikutnya. Nomor 2, kesalahan gue juga selalu melihat harga hanya dari yang kecil-kecil. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini harga 0,8, 0,00, 0,6, dan karena banyak banget di sana di artikel-artikel yang ceritain, oh harga koin ini dari 0, sekian menjadi $1, dan ketika gua mencoba untuk gue invest ke koin-koin yang melihat harganya kecil. Padahal salah. Sebenarnya harus yang dilihat adalah market cap-nya, bukan harganya. Kenapa? Karena kalau market cap suatu token atau koin itu kecil, artinya lebih mudah untuk naiknya. Gue akan jelasin lebih detail nanti di video berikutnya cara cek market cap yang benar tuh kayak gimana. Nah, terus nomor 2 adalah scam. Oke. Scam di dunia kripto itu gila banget. Pertama juga karena kan regulasinya masih terlalu lembek ya. Jadi banyak banget scamnya, dan di Twitter, Instagram, YouTube, influencer hampir banyak banget semua yang promosi-promosiin token-token gak jelas. Dan selama gue ngeliat banyak scam yang paling meyakinkan adalah scam di mana user tersebut ketika ada pertanyaan, mereka kontak kamu balik dengan pura-pura sebagai customer support. Contohnya seperti ini. Ketika kamu ikut grup ke satu token, kamu bingung ada pertanyaan apapun, kamu post di grup tersebut, misalkan di Telegram, dan akan ada siapapun itu yang mencoba untuk berpura-pura sebagai support assistant dan mencoba untuk membantu kamu dengan catatan kamu harus membayar mereka atau kasih mereka sesuatu lah, intinya gitu. Ini scam yang paling meyakinkan karena ketika gue nanya sesuatu, artinya kan gue nggak tahu dong. Gitu. Jadi karena lu nggak tahu, karena gue nggak tahu, kita menjadi sasaran empuk buat orang-orang ini. Alright. Terus kesalahan nomor 3 gue adalah cara milih exchange. Jadi ketika gue mulai, gue memakai exchange namanya Indodax. Oke, dan Indodax ini ketika gue pakai pertama kali itu nggak apa-apa. Tapi ketika gue mulai lebih berpengalaman, gue merasa Indodax ini ternyata ada plus minusnya. Seperti dia sering crash ketika waktu itu lagi nge-hype satu token ya, dimana dan gue mau jual sesuatu crash, akhirnya gue miss kesempatannya. Dan juga ketika lu pilih exchange, jangan taruh portfolio lu yang untuk lu hodling, lu simpen bertahun-tahun di exchange. Oke, alasannya kenapa? Karena kalau lu lihat di sini, nggak sering, tapi bisa ada kejadian di mana
aset kalian yang kalian taruh di exchange itu kalau misalkan exchange-nya bubar, ya aset kalian juga bubar. Contohnya seperti di sini, di African ini, hilang Bitcoin-nya. Well, kebetulan di exchange yang gue pilih belum pernah ada kejadian seperti ini, dan kedepannya gue akan ceritain bagaimana caranya kayak kenapa jangan harus pisahin aset lo antara yang untuk trading sama yang untuk hodling. Oke, dan nomor 4 adalah ketika gue baru mulai, yang gue tahu hanyalah investasi di kripto doang. Padahal cara kita make money, cara kita bikin duit di kripto nggak cuma dari invest. Ada yang namanya staking, ada yang namanya lending, ada lagi yang namanya play to earn. Jadi ada banyak juga play to earn ini maksudnya lu bisa main game dan lu dapat duit. Contohnya salah satu game yang paling terkenal adalah Axie Infinity. Dan kebetulan gue salah satu guild masternya di sana. Jadi ketika gue baru mulai, gue cuma tahu bahwa investing aja cryptocurrency, dan gue nggak tahu ada cara-cara lain yang menurut gue juga kalau lu paham, lu bisa make good money with it. Dan gue akan jelasin ke depannya di video-video berikutnya. Oke, dan kesalahan nomor 5 gue adalah ikut grup pump and dump. Jadi ketika gue baru mulai, gue mempelajari bahwa token-token ini itu bisa naik karena melalui hype-hype. Dan biasanya hype-hype ini itu ada di grup-grup pump and dump. Jadi gue waktu itu sempat coba ikut grup pump and dump, dan gue belum pernah make money satu kali pun di grup pump and dump. Oke? Dan kenapa pump and dump gue ini? Karena gue baru pelajarin. Ternyata, contohnya kita ngomong Bitcoin. Ketika lu masuk ke grup pump and dump, kalau lu bukan di top atasnya, meaning kalau lu bukan yang menjadi yang mengelola grup tersebut, lu lah targetnya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, contohnya nih, kita ngelihat Bitcoin ini adalah koin yang seperti pump and dump. Jadi cara kerjanya, gue akan ceritain lebih detail di video berikutnya. Cuman di sini gue akan jelasin lebih detail, sedikit aja. Jadi cara mereka bekerja adalah sebelum mereka nge-pump satu koin, yang mengelola grup tersebut sudah memutuskan ke beberapa orang bahwa kita akan pump koin ini. Oke. Jadi kalau kamu lihat di sini tahun 2018 ya. Kalau kita lihat secara volumenya terjadi pergerakan volume terus, di mana artinya itu yang insider yang mau nge-pump organisasinya itu, mereka beli dulu tokennya. Mereka beli tokennya ketika di hari yang udah mendekati, mereka baru info ke grup-grupnya. Oke, dan di hari itu mereka langsung dump semuanya. Now, ketika mereka mau dump, itu mereka sudah siap duluan. Dimana kalau kamu yang di grup tersebut, belum tentu kalian ada di saat itu ketika mau di dump. Dan itu kesalahan gue. Jangan ikut pump and dump kalau bukan yang di paling atas. Oke? So untuk sementara ini video pertama gue di kripto ini, dan kedepannya gue akan lebih detail lagi video-video lainnya. Semoga ini bisa bantu. Oke? See you next video.